Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman mahasiswa Financial University. Ketemu kembali dengan saya pada mata kuliah Business Intelligence. Ya, kalian sudah beranjak atau sudah ke pertemuan ke-11. Ya, tentunya sudah mendekati yang namanya pertemuan 12, 13, dan 14. Adapun pertemuan 15 dan 16, 15 adalah kalian mengerjakan formatif, dan 16 kita melaksanakan UAS ya. Dan nanti pertemuan ke-13 mudah-mudahan saya akan membuatkan kisi-kisinya terkait dengan formatif dan UASnya. Oke. Untuk mata kuliah kali ini adalah mata kuliah dengan materi SCM atau Supply Chain Management dan Enterprise Resource Planning. Ya, tentunya adalah dua komponen, dua fokus itu tersebut saling berkaitan. Ya. Oke, nanti kita bahas ya, dari pertemuan ini. Oke, untuk kemampuan akhir capaian pembelajaran sekarang adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan supply chain management dan enterprise resource management. Ya. Bila mana dari kata-katanya sendiri kan sudah jelas ya, supply chain management ya, artinya rantai penyuplaian, manajemen rantai penyuplaian dan perencanaan sumber daya perusahaan. Nah, itulah sudah terlihat. Mungkin kalian kalau memahami dari arti tersebut bisa disimpulkan. Oke, yang pertama bahasan kita ini adalah konsep dasar dari masing-masing subjudul, ya. Kemudian manfaat dan arsitektur SCM. Ya. Yang pertama adalah SCM. Menurut Anda apakah itu SCM? Tentunya tadi sudah saya sudah saya sampaikan bahwa SCM itu kepanjangan dari Supply Chain Management. Supply Chain Management ya. Supply Chain Management atau SCM itu adalah sistem antar perusahaan lintas fungsi yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu, mendukung, serta mengelola berbagai hubungan antara beberapa proses bisnis utama perusahaan dan dengan pemasok. Ingat, ya, antara perusahaan dan pemasok di situ ada proses bisnisnya, ya. Apa? Nah, bisa disimpulkan, bisa dianalisa bagaimana sih proses bisnis dari perusahaan dengan pemasok itu sendiri. Perusahaan sebagai memproduksi barang, memproduksi kebutuhan sehingga akan dipasok kepada distributor yang sudah ditunjuk oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian pada pelanggan, kepada pengguna dan para mitra bisnisnya. Ya. Ingat, perusahaan juga ada mitra bisnisnya loh. Ya. Oke. Definisi bahwa menurut James dan Mona J. Fitzsimmons, supply chain management adalah sebuah sistem pendekatan total untuk dapat mengantarkan produk ke konsumen akhir, artinya consumer, pengguna, ya, konsumen akhir, bukan customer, ya, dengan menggunakan teknologi informasi di dalam mengkoordinasikan seluruh elemen supply chain dari mulai pemasok ke pengecer, ya. Kemudian nah ini ruang lingkupnya, ya. Ruang lingkup yaitu tadi dari logistik, diantaranya ada purchase, warehousing, material, transportation. Kemudian dari SCM-nya adalah procurement, material and asset,
demand forecasting, supply production, information quality customer, logistik, transformation, warehousing, distribution. Sebelumnya kita sudah mempelajari atau sudah mengetahui terkait dengan dataset yang kemarin, ya, atau berkaitan dengan dashboard, kecerdasan dashboard itu. Nah, itu merupakan salah satu dari SCM, ya, yang mana di situ ada demand forecasting supplier, ya, production information quality customer-nya, melihat dari kualitas dari pelanggannya itu sendiri, ya. Nah, ini. Kemudian ruang lingkup SCM berikutnya adalah yang pertama perencanaan, ya. Yang kedua pengadaan, yang ketiga produksi, yang keempat penyimpanan, yang kelima transportasi, yang keenam distribusi, ya, mulai dari titik awal bahan baku hulunya sampai ke titik pemakaian hilir, artinya dari si perusahaan produksi sampai pemakai. Hilir itu sampai tingkat customer-nya atau consumer-nya itu sendiri, ya. Kemudian komponen supply chain management, ya, ada 7 ya komponen. Yang pertama adalah supplier-nya itu sendiri, supplier, kemudian manufaktur, kemudian warehouse-nya, ya, gudang, bagian gudang, transportation, distributor, retail, dan customer, ya. Ada 7 komponen. 7 komponen tersebut kalau memang tidak terjalin dengan baik, ya nanti akan supply chain manajemennya akan kurang baik nanti. Sebagaimana tujuan dari SCM nanti, ya. Berikutnya adalah elemen pendukung SCM. Yang pertama adalah procurement, ya, atau proses penyediaan dan pembelian barang. Barang mentah yang bahan utamanya nanti kan untuk dikelola dulu oleh perusahaan, oleh pabriknya, oleh bagian produksi. Nah, setelah itu kemudian ada elemen keduanya adalah logistik, ya, seperti transportasi, pergudangan dan distribusi. Kemudian yang ketiga adalah inventory. Inventory ini sifatnya hampir sama dengan pergudangan, ya. Artinya persediaan bahan baku yang ada di gudang berikut dengan bahan jadi yang siap distribusi pada gudang juga. Ada, ya, ada gudang bahan baku, ada gudang untuk distribusinya itu sendiri, untuk persediaan untuk kita distribusikan, ya, ke distributor. Demand forecasting, ya, memperkirakan permintaan konsumen. Artinya tiap-tiap distribusi, ya, rantai dari supplier itu sendiri kan ada distributornya, dan melihat distributor tersebut, semacam taruhlah retail itu sebagai distributornya, ya, akan terlihat bahwa mana produk yang sering habis, ya, mana yang produk yang jarang ada pembelinya, mana yang produk yang biasa saja, artinya tidak terlalu signifikan. Lain hal dengan yang sering habis. Itu nanti ada yang namanya ada perkiraan permintaan. Karena apa? Nanti harus ada proses berikutnya. Jangan sampai kedepannya tetap bahwa yang didistribusikan disediakan barangnya itu sama halnya seperti sebelumnya, gitu, ya. Artinya kalau 20 toh barangnya cepat habis, ya harus segera ditambah, minimal ada penambahan, entah itu 20 lagi ataupun menambah 10, gitu, ya. Sehingga ada di situ kan nanti ada permintaan dari konsumen, ya, customer itu sendiri, ya.
kemudian supplier, kemudian production, bagian memproduksi, kemudian information, bagian informasinya itu sendiri, kemudian ada quality dan customer ya. Oke. Kemudian adalah supply chains network, jaringan dari penyuplaian, rantai penyuplaian. Ya, yang pertama adalah perencanaan. Harus ada perencanaan terlebih dahulu, melihat, menganalisa. Jadi jangan sampai tidak ada jaringan seperti itunya. Utamakan perencanaan, bagaimana nih hasil analisanya. Kemudian kalau memang sudah, baru ke bagian pengadaan. Ya, di pengadaan. Setelah pengadaan juga mensurvei atau menganalisa dari perencanaan, maka akan diproses berikutnya pada proses produksi. Gitu. Ya, setelah proses produksi ini melihat dari dua pertimbangan yang sebelumnya, perencanaan pengadaan, produksi akan memberikan sebagaimana analisis dari perencanaan dan pengadaan ya. Kemudian setelah produksi tersebut baru ada pengiriman dan pengembalian. Kenapa ada pengembalian? Pastinya itu produk ada yang satu bisa jadi expired date ya, itu kan sudah tidak sudah kelamaan, masa berlakunya sudah selesai, atau memang barang tersebut memang rusak gitu ya, harus diterima oleh perusahaan tersebut. Kalau tidak mau, ya perusahaan tidak boleh seperti itu. Masa sih tidak mau menanggung dari distributor? Ya, karena apa? Di situ melalui proses-proses sebelumnya. Nah, dalam proses pengiriman harusnya ada pengecekan, ya. Ada ada pengecekan yang namanya pada forecast-nya ya. Ya, nanti atau dalam pengemasan juga harus jelas. Ya, baik itu ada logo halalnya harus jelas. Ada, kalau tidak ada dikembalikan lagi. Gitu ya. Nah, itu proses-proses dari supply chain network-nya. Ya. Kemudian tadi ya, dari atas perencanaan proses penyeimbangan ya sampai dengan pengembalian. Kemudian strategi SCM yang mana dari supplier, manufacturer, dari perusahaan itu sendiri kemudian didistribusikan, didistribusikan sampailah pada retail ya, itu bahasanya seperti itu, flowchart-nya atau alurnya ya, alur dari SCM dari distributor langsung ke retailnya atau ke agensi ya, ke agensinya. Agennya itu kan semacam toko-toko yang besar atau toko-toko yang sifatnya sebagai agen pertama lah sebelum agen kedua atau penjual. Nah, agen ini atau retail ini kan tidak menjual sembarangan, harus melihat dulu, menganalisa bagaimana nanti untuk mengembangkan agen yang berikutnya gitu. Ada yang langsung ke pelanggan. Nah, itu nanti ada kaitannya. Ya, itu alur dari atau strategi dari SCM itu sendiri. Ya. Berikutnya adalah tujuan SCM. Nah, ini menurut pendapat Stevenson, menyelaraskan antara permintaan dan penawaran secara efektif dan efisien. Ya. Artinya di situ pasti unsur atau prinsip perdagangan atau penjualan adalah harus ada permintaan dan penawaran. Bagaimana sih permintaannya, penawaran juga harus ada. Kalau tidak langsung ini loh barangnya harga 1.000 misalkan, terus tidak ada penawaran gitu ya, ya tetap sebagai agen, sebagai distributornya juga ya harus ada penawaran. Kenapa? Itu kan ada ongkos untuk cost untuk pengiriman juga. Jelas. Kalau tidak seperti itu kan nanti hasilnya tidak efektif dan efisien yang dikhawatirkan. Nah, seperti itu. Menurut pendapat I. Nyoman Pujawan, ya, tujuan strategis dari rantai pemasok adalah untuk memenangkan persaingan pasar atau setidaknya bertahan. Jadi memang ini semacam SCM itu sebagai unggulan bersaing. Ya, apa namanya?
unggulan bersaing. Jadi advance competition. Jadi sebagai apa namanya persaingan yang unggul nantinya. Jangan sampai dalam bagian SCM atau di SCM-nya itu sendiri tidak memiliki prinsip atau tujuan sebagai pesaing yang unggul. Nantinya ya perusahaan tersebut tidak bisa berkembang lebih baik lagi. Untuk menjadi pemenang dalam rantai pemasok, yang pertama adalah satu, murah, ya. Biasanya seperti itu. Jadi kita distributor penyalur atau si supplier itu sendiri, ya. Supplier itu sendiri kan harus bisa mempertimbangkan dari harganya harus murah. Kenapa? Nanti masuk ke agen, masuk ke distributor gitu, sebelum agen masuk ke distributor. Distributor pun mempertimbangkan harganya. Kenapa? Nanti sebagai cost dari transportation itu sendiri harus ada. Jangan sampai cost-nya tidak ada, ya nanti distributornya sendiri akan menolak. Kenapa? Ini harga barang sudah mahal, tidak ada cost untuk pendistribusian, gitu ya, harus jelas. Yang kedua, berkualitas. Berkualitas dari apa sih? Berkualitas, barangnya berkualitas, kemudian pemasokannya juga harus berkualitas. Artinya tadi bahwa tujuan dari SCM itu efektif dan efisien. Nah, efektif dan efisien. Efektif itu sesuai dengan apa yang dischedulkan, dan efisien itu tepat waktu, ya. Kemudian berkualitas, ya tadi. Kemudian tepat waktu dan bervariasi. Selalu ada variasi. Jangan selalu pakem monoton seperti itu saja. Bagaimana sih gaya bahasa dari atau gaya style dari rantai pemasok itu sendiri, ya. Sehingga yang dimaksud dengan unggul menjadi pemenang itu kan akan terlihat dari 4 komponen tersebut. Proses supply chain management. Yang pertama arus material, yang kedua arus informasi, dan yang ketiga arus finansial. Nah, itu tadi ya SCM sampai dengan proses supply chain management, ya. Nanti coba kalian pahami kembali apa sih supply chain management, apa yang lebih tepatnya lagi sehingga dimengerti oleh kalian. Kemudian enterprise resource planning, ERP, ya. Kalian tahu ERP? Kan sudah ada mata kuliahnya juga ERP. Ya. ERP atau Enterprise Resource Planning menurut O'Brien, GA, dan Marakas, GM, tahun 2010, halaman 272 adalah sistem perusahaan yang meliputi semua fungsi yang terdapat di dalam perusahaan yang didorong oleh beberapa modul software yang terintegrasi untuk mendukung proses bisnis internal perusahaan. Jadi semacam proses, bukan semacam proses, sebenarnya di situ ada yang namanya, sebelumnya juga ada, tidak mesti software yang sifatnya sistem informasi, ya, aplikasi. Sebelumnya juga ada yang namanya enterprise planning, resource planning itu berupa SAP, ya, atau SOP, standar operation prosedurnya, ya, jelas di situ. Sebelum adanya aplikasi juga kan ada manualnya. Nah, seperti itu, ya. Oke, kemudian arsitektur dari ERP. Arsitektur dari ERP, ya. Inventory, service, sales, human resource, dan purchasing itu kan pengepakan, Bu. Ya, purchasing, ya tadi. Kemudian CRM, ERP, financials, dan produk, ya. Nah, itu arsitektur dari ERP-nya. Ya, manfaat dari ERP yang pertama adalah kualitas dan efisiensi, ya, kualitas dan efisiensi artinya sama sih, efektif dan efisiensi. Kedua, mengurangi biaya, artinya hemat, ya. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan, ya. Pengambilan keputusan seperti apa sih, ya, di dalam ERP itu kan ada beberapa
datasetnya juga, bagaimana sih customer yang tertarik di barang apa, ya. Kemarin kita kan mencoba, ya, menggunakan dataset dengan aplikasi Excel itu sendiri. Ya, seperti itu. Akan mudah untuk pengambilan keputusannya bila mana dikaitkan dengan sistem informasinya atau softwarenya itu sendiri. Memudahkan untuk siapa? Bagian masing-masing bagian apa namanya, produksi ataupun ya, pada perusahaan itu sendiri. Kalau bahasanya sih eksekutifnya, ya. Enterprise agility, fleksibilitas, ya, dilihat dari fleksibilitasnya. Modul di dalam ERP yang pertama adalah finance, manufacturing, human resource, planning maintenance, material management, quality management, dan sales and distribution. Nah, itu ada berapa? Ada 7 modul. Ya, 7 modul. Silakan nanti kalian paham, coba diambil bagaimana sih finance itu dalam modul ERP, bentuknya seperti apa? Apa hanya akuntansi saja gitu? Apakah pelaporan-pelaporan? Apakah dalam bentuk POS, point of sales, atau bagaimana, ya? Nah, itu. Kemudian dalam manufacturing, ya, dalam manufacturing itu sendiri apa sih? Apakah hanya apa namanya, memproduksi suatu barang saja atau sebagaimana? Kemudian human resource, ya, human resource itu bisa dilihat dari, ya, memang tenaga kerjanya apa, teknisi-teknisinya apa sesuai atau tidak. Nah, itu lihat. Kemudian sesuai tidak sih kebutuhan dari bagian A atau bagian gudang, bagian produksi ataupun apa, ya, atau bagian penyuplaian itu sendiri, itu, ya. Human resource, ya, human, sumber daya manusianya, ya, dari tingkat shiftnya atau kepalanya itu sendiri atau sampai dengan bawahannya, sampai dengan buruh, harus diatur seperti itu. Kenapa sih buruh ataupun buruh pabrik itu minimal SMA? Ya karena ada SOP-nya, aturannya seperti itu. Human resource-nya itu jangan sampai kurang dari SMA. Bahkan untuk operator itu sendiri, operator atau teknisi tertentu itu minimal itu adalah D3. Nah, itu dilihat dari situnya, ada aturannya. Kemudian plan maintenance, ya. Plan maintenance itu sendiri kan salah satu bagian terkait dengan perbaikan atau apa namanya, pelayanan, ya, pelayanan terhadap customer ataupun pelayanan terhadap apa namanya, human resource-nya itu sendiri, ya. Kemudian material manajemen, ya, manajemen bahan bakunya, manajemen materialnya seperti apa, bahan bakunya yang dibutuhkan apa. Nah, itu ada pada material manajemen. Kemudian quality management, kualitas dari manajemennya. Nah, ini ya tingkatannya pada tadi, ya, pasti ada dari shiftnya, ya, dari divisinya, harus ada kualitinya, bisa memanage, ya, bisa mengelola dengan baik. Jangan sampai tidak sesuai dengan tadi human resource-nya, bahwa kepala divisi ini bukan lulusan ataupun tidak menyesuaikan dalam bidangnya, itu kan akan nanti hasilnya tidak profesional, gitu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah sales and distribution, ya. Selain itu juga ada yang namanya tadi human resource, ini ada bagiannya dari sales and distribution-nya itu sendiri, ya. Oke. Itu saja mungkin penyampaian business intelligence, ya, pertemuan ke-11 saya yang menggunakan daring, menggunakan asinkronus, ya. Karena saya ada pelatihan di BPPTIK di Cikarang selama 6 hari, selama 5 hari sampai Jumat, ya. Oke. Saya mohon maaf bila mana penyampaian saya ini masih kurang, ya, ataupun ya, minimal kalian mengertilah, sudah ada gambaran terkait dengan
SCM ataupun IRP ya. Kenapa sih kok SCM dulu? Karena SCM itu juga bagian dari IRP nantinya ya. Kenapa? Ada sales and distribution-nya, ada human resource-nya, manufacturing-nya juga ada jelas, kemudian finance ya, itu ya. Oke, itu saja mungkin dari saya. Tugasnya itu sudah ada ya, sudah ada di kampus ya. Kalian bisa coba kerjakan secepatnya, karena nanti kita Selasa juga mudah-mudahan kita ada apa namanya tatap muka lagi, karena bagaimana lagi saya harus ada tugas gitu ya dari lembaga untuk mengikuti pelatihan tersebut. Terima kasih. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.